Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, suatu kesyukuran yang besar kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk hari ini. Khususnya kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu yang semoga majelis yang kita adakan ini termasuk dari majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang nanti menjadi pahala pemberat amal kebaikan kita di akhirat kelak. Baik Bapak Ibu kaum muslimin, a'azani wa a'azakumullah jami'an. Nuwasil darsana. Kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari metode tajwid Asy-Syafi'i yang ditulis dan disusun oleh Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi dan Ustaz Nizar Sa'ad Jabal hafizahumullah. Semoga Allah menjaga beliau berdua. Kita sudah sampai dan selesai pembahasan tentang sifat-sifat huruf. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, alangkah indahnya kita merojaah sejenak sebagaimana pepatah barat mengatakan, Pak. Ini pepatah barat, Pak ya. Barat maksudnya di sini apa, Pak? Kita dengarkan pepatahnya, Pak. Lanca kaji dek baulang. Kasa jalan dek batampuan, kanca kaji dek baulang. Ini barat mana, Pak? Sumatera Barat. Iya. Jadi jalan itu yang lancar, yang bagus, ujung-ujungnya nanti berjalan waktu jalan tersebut akan rusak, bertanda jalan tersebut ada yang lewat. Begitu juga pelajaran. Pelajaran kalau mau hafalannya banyak kuat, yaitu sering-sering di murojaah. Intinya pengen murojaah. Iya. Baik. Sifat huruf yang kita sudah pelajari itu terbagi menjadi dua. Sifat huruf yang mempunyai lawan dan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 4, yaitu hamas. Lawan sifatnya adalah jahar. Apa huruf hamas? Fahatsahu syakhsun sakata. Pertama fa, selanjutnya ha, selanjutnya sa, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Ada berapa? 10. Hamas lawannya jahar. Sifat huruf yang mempunyai lawan yang kedua adalah syiddah. Syiddah lawan sifatnya adalah rohawa. Huruf syiddah apa saja? Ajid, qatin, bakat. Yang pertama alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Ada berapa? 8. Antara syiddah dan rohawa ada nama sifat yang lain, yaitu namanya sifat bainiyah atau tawassut, yang artinya pertengahan. Kalau syiddah ini keras, rohawa itu secara bahasa syiddah itu keras, yaitu tertahan, rohawa terbuka. Ada di antara tertahan dan terbuka yaitu bainiyah. Apa saja hurufnya? Lin, Umar. Yang pertama lam, nun, ain, mim, terakhir ra. Sifat huruf yang mempunyai lawan yang ketiga yaitu isti'la. Lawannya adalah istifal. Apa rumusnya huruf isti'la? Khussa, dhaghtin, khil.
Apa saja? Khaf, sad, dad, ghain, ta, qaf, la. Ada tuh 7. Dan sifat huruf yang mempunyai lawan yang terakhir adalah iltibaq. Lawan sifatnya adalah infitah. Huruf itbaq apa saja? Ta, dha, ta, dad, sad. Ada berapa? Ada 4. Baik. Sifat huruf yang selanjutnya yang tidak mempunyai lawan ada berapa? Ada 8. Yang pertama sofir, yaitu tajam. Apa saja hurufnya? Sin, zai, sad. Paham Pak maksudnya tajam? Pengucapannya jelas. Sayur, saya. Tidak boleh saya, sayur. Ya. Atau ya kalau antum seperti itu nanti seperti anak kecil Pak ngomongnya. Mau ayur gitu Pak ya. Padahal sayur. Iya, saya. Bismillah. Jangan bismillah. Ini baknya ndak jelas, sinnya juga ndak jelas. Bismillah. Yang kedengaran hanya millahnya. Padahal bahasa Arab millah itu artinya Bapak agama. Millata Ibrahim. Millah. Iya, Masya Allah Pak. Antum bilang Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Agama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah Pak. Padahal di depannya apa ya Pak? Bismillah, dengan nama Allah. Berarti antum secara tidak langsung, tidak sadar antum sudah merubah arti Al-Quran. Karena dengan tidaknya jelas antum membaca Al-Quran. Maka inilah salah satu daripada faedah pelajaran tajwid, memperjelas bacaan. Bagaimana sih kalau antum mendengarkan anak antum berbicara tidak jelas? Akhirnya apa yang antum sampaikan ke anak tersebut? Apa Pak? Ketika ada anak minta duit kepada antum atau kepada ibu-ibu, dia ngomongnya nggak jelas, minta duit. Nah ibu, antum bilang apa nanti ke anaknya? Ngomongnya apa? Yang jelas. Nah begitu juga Al-Quran. Masya Allah. Tapi kalau antum anaknya nggak jelas, ngomongnya pasti bawanya apa Pak? Kesel, emosi Pak. Oh, kalau guru tajwid enggak. Palingnya sambil ngasah golok aja, baca yang jelas Pak. Ya, begitu juga Pak, membaca Al-Quran pun harus jelas. Sebagaimana antum berbicara sama orang itu jelas, begitu juga dalam bacaan Al-Quran. Bahkan bacaan Al-Quran ini lebih layak untuk lebih jelas bacaannya daripada bicara biasa. Karena ini adalah perkataan Allah, wahyu Pak. Baik. Dan begitu juga ini diajarkan oleh Rasul SAW. Rasul pun mentalkin para sahabat dengan jelas, ayat per ayat. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hu ahad. Kadang kan kita bacanya cepat Pak. Qul wallahu ahad. Wahad. Ini apa Pak? Padahal hu ahad, A-nya jarang terdengar jelas. Ini bahaya Pak. Bahaya. Maksudnya dia akan merubah bacaan. Merubah bacaan berarti merubah arti. Kalau merubah arti berarti kita sudah merubah Al-Quran. Maka inilah guna, faidah, pentingnya mempelajari pelajaran tajwid. Apalagi kita belajar di sini hanya beberapa kali Pak. Insya Allah Pak. Iya, seabad sekali Pak. Subhanallah. Harusnya belajar tajwid ini setiap hari. Maka dari antum lah insya Allah. Karena berharap dari antum menjadi guru tajwid untuk keluarga antum, untuk istri antum, untuk anak antum, keponakan antum. Setiap hari mereka menyetor bacaan kepada antum. Ada salah satu tips mudah untuk menghafal Al-Quran. Salah satunya adalah jangan memulai aktivitas harian kita, kesibukan harian kita sebelum kita membaca Al-Quran. Salah satu tulisan di antara ulama, bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran? Biasakan Al-Quran ini menjadi bacaan harian. Jangan mulai kegiatan kita sebelum kita sudah memulai menghafal 2 atau 3
ayat. Insya Allah antum dengan 2-3 ayat setiap hari bisa selesai dalam 5 atau 7 tahun selesai Al-Quran. Dan ini sudah dipraktekkan, Pak. Sudah ada cerita yang terjadi, yang real, kisah orang yang tidak bisa menghafal Al-Quran, bahkan dia tidak bisa membaca Al-Quran, dia lemah hafalannya, dia tidak bisa membaca Al-Quran, cuman karena dia mendengarkan apa yang dibacakan syekhnya sehari 2-3 ayat, kemudian dia ulang, dia hafalkan, dia bisa menghafalkan 1 Al-Quran, Pak. Bukan juz 30, Pak, tapi 30 juz. Ya, kalau Bapak berapa hafalan, Pak? Justru itu. Justru itu gak punya. Juz berapa, Pak? Justru itu, Kak. Justru itu, Ustaz. Gak ada hafalan, Masya Allah. Yang lain juz 1, juz 30 juz. Berapa hafalannya, Pak? Justru itu, Ustaz. Gak hafal-hafal, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan, Pak, dari antum menjadi media, sarana, menjadi ustaz untuk keluarga antum menghafal Al-Quran. Kita mulai dengan pelajaran tajwid, insyaallah. Baik. Kemudian huruf selanjutnya, huruf qalqalah. Kalau kita menghafal huruf qalqalah apa? Baju di toko. Tapi ada rumus yang lain yang ditulis Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya, yaitu apa? Qatbu jaddin. Apa saja? Qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah kubra, qalqalah sughra. Qalqalah yang pantulan besar dan qalqalah yang pantulannya kecil. Perhatikan, Pak. Qalqalah sughra itu tetap ada pantulannya, jangan antum hilangkan. Apa bedanya qalqalah kubra dan sughra? Qalqalah kubra dia berada di akhir bacaan. Kalau qalqalah sughra, huruf qalqalah yaitu qaf, dal, jim, da yang tadi kita baca itu berada di pertengahan bacaan dan dia berharokat sukun. Contoh qalqalah sughra, qad aflahal mu'minun. Qad tetap dipantulkan, jangan qad afda. Huruf qalqalah yaitu mungkin baju di toko, apabila dia berharokat sukun di pertengahan bacaan dia tetap dipantulkan. Jangan sampai tidak antum pantulkan, karena kalau antum tidak pantulkan berarti antum kurang dalam memberikan sifatnya. Ya, kalau manusia antum dikasih gaji, contoh antum kerja gaji 3 juta, kemudian antum tidak dikasih 3 juta, 2,5 contohnya, bagaimana rasanya antum ketika menerima gaji tersebut? Rasanya kurang, ya, Pak, ya? Ya, begitu juga sifat. Ketika dia sifatnya dipantulkan, antum tidak pantulkan, begitu juga ya. Para pengajar akan merasakan seperti itu, Pak. Guru-guru akan merasakan seperti itu. Kalau Al-Quran itu bisa bicara, dia akan minta haknya, Pak. Baca dengan sifatnya yang lengkap, yang sempurna. Maka qalqalah sughra, ketika huruf qalqalah dia berada di pertengahan bacaan, pertengahan ayat, dia harokatnya sukun, tetap dipantulkan. Sifat selanjutnya yaitu lin. Hurufnya apa saja? Waw sukun atau ya sukun. Yang sebelumnya berharokat fathah. Khauf, haid, bait. Khauf, jangan khauf. Apalagi khauf. Antum tidak ada khauf. Lin itu seperti ini, Pak. Jadi ada ayunannya, naik turunnya. Khauf, seperti itu. Khauf, haid, bait. Nah, bisa dipahami, Pak? Jangan khauf li'ila fi Quraisy. Jangan Quraisy atau Quraisy. Nah, bisa dipahami, Pak? Jadi ketika ada huruf sebelumnya berharokat fathah, kemudian setelah harokat fathah hurufnya waw atau ya berharokat sukun, maka dia jatuh sifatnya ke sifat lin. Huruf selanjutnya yang tidak mempunyai lawan, yang keempat adalah inhiraf, yaitu ada 2 hurufnya. Yang pertama lam, yang kedua ra. Yang ketiga huruf yang selanjutnya, yang kelima takrir. Hanya 1 hurufnya, yaitu ra. Huruf yang keenam yang tidak punya lawan adalah tafasyi. Hurufnya cuma 1, yaitu shin. Tafasyi.
yaitu sifat hurufnya lah anginnya banyak kemana-mana. Kalau mungkin bahasa kita adalah muncrat. Iya. Masya Allah bahasa. Iya, bahasa itu lah ya. Ngecas ya Pak ya. Tapi ini bukan air liurnya yang kemana-mana Pak, anginnya. Bisa dipahami Pak? Anginnya yang kemana-mana. Jangan airnya, liurnya yang kemana-mana Pak. Nah Pak, anginnya saja. Minasyaiton. Minasyaiton. Nah, jangan minasyaiton. Shinnya kurang kemana-mana anginnya, itu berarti sifatnya kurang. Asya, ishi, usyu, asya, ishi, usyu, minasyaiton. Nah, jadi jangan ada lagi baca sin atau sad. Minas syaiton, minas syaiton, bisa dipahami Pak? Ini nama sifatnya yaitu tafashi. Kemudian selanjutnya sifat istitalah, yaitu cuma satu, yaitu dod. Sifat selanjutnya yaitu gunnah. Dan gunnah hurufnya ada dua, yaitu mim dan nun. Ritme gunnah itu ada 4, yaitu maksudnya lama ditahannya gunnah itu ada 4. Yang paling lama ditahan disebut dengan akmal ma takun, yaitu gunnahnya paling sempurna, yaitu ketika mim dan nun bertasydid atau diidghamkan. Muhammad, jangan Muhammad, apalagi tidak ditekankan Muhammad. Nabi kita Muhammad, enggak, Muhammad itu salah. Muhammad, enggak, Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Seperti itu. Kemudian nun bertasydid. Amanna kam min fi'ah. Ini idgham mimi ketemu mim sukun ketemu mim, idgham mimi diidghamkan. Kam min fi'ah. Kam jangan kam min fi'ah. Kam min fi'ah dah. Mimnya ditahan karena ini idgham. Yang intinya semua mim. Kemudian nun dia bertasydid. Maka baik dia diidghamkan atau tidak bukan idgham, yang jelas dia bersukun harokatnya, tanda bacanya, maka dia ditahan lama, paling lama. Penahanan yang paling lama ini yang disebut dengan akmal ma takun, yaitu paling sempurna. Paling sempurna bahasa lainnya itu adalah paling lama ditahan. Kemudian jenis gunnah selanjutnya adalah kamilah, yaitu sempurna, agak di bawah sedikit daripada akmal ma takun yang paling sempurna penahanan gunnahnya. Wala man sabar. Jadi jangan wala man sabar, ya, enggak. Man sabar, enggak. Ketika kapan kamilah ini? Ketika dia ikhfa, baik ikhfa hakiki maupun ikhfa syafawi. Mim sukun ketemu ba atau nun sukun ketemu dengan huruf yang 15 yang banyak. Yang nun sukun ketemu ta, nun sukun ketemu sod, yang ikhfa, huruf-huruf ikhfa, maka dia ditahan agak lama, bukan paling lama, agak lama, karena dia ikhfa. Kemudian yang ketiga jenis atau ritme gunnah yang ketiga yaitu naqisah, yang kurang. Jadi paling sempurna kurang. Jadi level yang ketiga, getarannya tidak terlalu lama. Itu ketika kapan? Ketika mim sukun atau nun ketemu dengan huruf-huruf izhar. An'amta. Jadi jangan an'amta. Enggak. Getarannya tetap ada. An'amta.
an'amta an'amta alaihim an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim nah, jadi jangan siratal ladzina an'amta alaihim enggak an'amta alaihim ya an'amta alaihim ada getarannya. Jadi jangan an'amta antum matikan getarannya, berarti itu sifatnya kurang. Ini yang disebut dengan gunnah yang nakisah. Kemudian getarannya ada tapi paling sedikit, yaitu jenis keempat apa namanya? An-naqsu ma takun, yaitu yang paling kurang. Kapan? Ketika dia berharokat. Maksudnya ketika dia berharokat apa itu, Pak? Ketika dia tanda bacanya hidup. A, I, U. Na. Ini secara tidak langsung antum sudah menggetarkan huruf nun. Na. Antum coba pegang telinga hidung antum. Ta. Itu pasti ada getaran. Nah, getaran ini yang disebut dengan gunnah. Tapi getarannya agak sedikit, bahkan bukan agak sedikit, paling rendah getarannya. Jangan juga antum tidak kecuali ketika dia bertasydid. Sedangkan ini tidak bertasydid, dia berharokat fathah yang pertama, yang kedua dhammah. Nahnu, namariqu, nahnu. Ketika nun atau mim dia berharokat, tanda bacanya hidup a i u, maka dia gunnahnya paling rendah. Bisa dipahami, Pak? Jadi mim dan nun adalah huruf gunnah. Tapi ada tingkatannya gunnah yang paling lama ditahan. Kapan? Ketika dia bertasydid dan juga ketika dia diidghamkan. Agak turun lagi ininya, tekanannya agak tidak terlalu lama ditahan, yaitu ketika dia ikhfa. Kemudian agak paling bawah lagi, kapan? Ketika dia izhar. Kemudian paling rendah kapan? Ketika dia berharokat. Paham, Pak, maksudnya berharokat? Berharokat itu ketika bertanda baca a atau i atau u, ini namanya berharokat. Baik, kita masuk ke latihan pengucapan huruf. Anda bacakan halaman selanjutnya, halaman 29. Silahkan antum ikuti. A I U A. Nah, jelas ya, Pak ya? A. Jangan A I U A. Ustaz, ana lagi sariawan loh. Justru sariawan insya Allah hilang dengan membaca Al-Quran. Jadi tidak ada, Pak ya, Ustaz suara anak hilang. Alas itu memang Ustaz, tapi usahakan baca tetap lantang, jelas. Jangan i u a. Ustaz anak lagi ngantuk. Ya udah, kalau ngantuk tidur, jangan dipaksa baca Quran ya. Jadi tidak ada alasan, Pak ya, kalau membaca Al-Quran itu tidak jelas. A I U A. Babi bu bab. Babi bu ab. Itu ada tanda Q. Itu maksudnya apa, Pak? Qalqalah ketika dia berharokat sukun. Q. Ini bukan nomor plat nomor, Pak ya. Yang huruf-huruf Q ini ndak. Q maksudnya di sini bukan juga hiasan kitab ya, Pak ya. Tapi ini menunjukkan atau memberitahukan kepada kita ketika huruf ini dia sukun, maka dia dipantulkan karena dia termaksud dari sifat qalqalah. Babi bu ab. Babi bu ab. Tati tu at. Tati tu at. Kasi su at. Kasi su at. Nah, jangan antum matikan anginnya, Pak. As.
assa, isi, usu. Jangan putus asa. Wah, pakai asa, Pak. Ya. Masih ada asa. Asa. Jadi jangan dimatikan ya, Pak ya. Jangan dimatikan alir anginnya, karena dia termaksud dari huruf apa, Pak? Hamas. Dan dia juga termaksud daripada huruf rokhowa yang anginnya terbuka. Asa. Ketika dia sukun pun jangan antum matikan. Enggak. Sasisu as. Jajiju aja. Hahihu ah. Nah, anginnya dialirkan karena dia termaksud dari huruf hamas. Ya, jangan terlalu berlebihan juga, Pak. Pakai ekspresi iya. Khakhihu dadidu ada. Zazizu az. Nah, az dia termasuk huruf apa, Pak? Huruf rokhowa. Za. Jadi jangan az. A'udzu. Jangan a'udzu. Du. Antum tutup du. Ini huruf syiddah. Padahal huruf syiddah enggak ada za. Ajidaqatin bakat. Di situ enggak ada huruf yang ditutup, ditahan. Huruf syiddah dia ditahan. A. Kalau antum tahan za, ad. Ini berarti huruf syiddah. Padahal dia bukan huruf syiddah yang ditahan anginnya, enggak. Az, iz, uz, za, zi, zu, a'udzu. Jadi jangan a'udzu, du itu huruf dal. Ini banyak yang salah, Pak. Banyak yang du ditutup baru dari keluarkan zu, da, azzu, izzi, uzzu. Jadi jangan dimatikan getarannya, Pak ya. Jangan adda, iddi, uddu. Antum matikan getaran tersebut, itu jatuh ke sifat syiddah. Baik, selanjutnya rariru ar. Jangan ar. Zazizu az. Sasisu as. Nah, ini huruf tajam, Pak. Jadi jangan sasisu as. Sasisu as. Shashishu ash. Sasisu as. Dadidu al. Perhatikan, do bukan huruf qalqalah. Jadi ketika dia sukun, jangan antum pantulkan. Jangan dadidu aldo salah. Baik, huruf selanjutnya tatitu ato. Dhazizu al. Nah, ini juga bukan huruf syiddah. Jadi jangan antum matikan getarannya. Jangan minal zalimin. Tetap ada getarannya. Anginnya masih ada, Pak. Jadi jangan tetap ada getarannya. Selanjutnya perhatikan, bukan
hati-hati Pak. Ya, ini nggak ada Q-nya di situ Pak ya. Jadi jangan antum tambah-tambah, oh nggak ada Q ini Ustaznya lupa, tambah sendiri ya. Ada. Kan khutbu jadin, bukan baju di toko, nggak ada baju di toko go gitu. Iya, yang punyanya si go gitu. Baju di toko go, nggak ada go. Maka kebanyakan dari kita membaca surat Al-Fatihah ghairil maghdu. Nah ini salah. Jadi jangan maghdu. Baik. Ghaghiru au fafifu af qaqiqu aqa. Fa tadi fa, perhatikan itu juga ada anginnya, jangan fafifu af if uf. Ketika dia berharokat pun seperti itu. Fa fi fu, ada anginnya, jangan fa fi fu. Alam taro kaifa fa. Jangan fa, apalagi pa. Iya, pa itu di rumah. Iya, nggak ada di Al-Qur'an. Ya, paham Pak ya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1 2 3. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kakiku ak lalilu al mamimu am. Nah, perhatikan mim huruf gunnah. Am. Ketika dia sukun tetap ada getarannya am. Jadi jangan am. Baik. Mamimu am. Naninu an. Wawiu au. Wu au. Ya, wu panjang. Wawiu au. Jangan wawiu au. Hu au, enggak. Hu au. Hahihu ah. Ya yu ai. Ha, perhatikan ha. Jadi antum biasanya kan, atau kita mungkin dahulu diajarkan ha ini ha besar, betul. Tapi tempatnya bukan di dada, tapi di tenggorokan Pak, di kerongkongan sini ha. Ya biasa saja antum bilang hari, bagaimana Pak antum bilang hari? Antum pernah ada bilang saya pengen cari bapak hari gitu? Atau harimau, ada hewan harimau, enggak pernah gitu ya Pak ya. Jadi enggak usah bismillahirrahmanirrahim atau la ilaha illallah, enggak usah Pak. Jadi enggak usah antum sampai benar-benar dada itu bergetar besar, enggak. Benar-benar terasa sekali di getarannya di dada, enggak, karena dia bukan huruf dada. Itu hanya efek saja Pak. Efek, karena dia huruf paling bawah mendekati dada. Kalau ada huruf dada, oh besok berarti ada huruf jantung, ada huruf hati. Iya, kalau antum bilang ada huruf dada, berarti besok ada huruf jantung. Padahal tidak ada huruf dada, hanya getaran saja, dan itu pun getarannya tidak banyak. Ha, hi, hu. Jadi jangan ha, hi, hu. Bismillahi la ilaha illallah. Enggak, itu terlalu banyak anginnya, terlalu berlebihan dalam bacaan. Itu salah. Bisa dipahami Pak? Baik, kita cukupkan itu saja pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Nasihat kami, tetap antum jangan hanya sekedar belajar di sini. Kalau ada
guru di rumah, kalau ada guru yang menjadi tetangga antum yang dia menguasai pelajaran Al-Quran, membaca yang baik, maka belajar juga sama mereka dan setorkan bacaan kita kepada mereka, minta dibetulkan. Adapun di sini hanya sekedar sarana penambah, hanya sarana penambah ilmu, bukan berarti sarana inti, tidak. Maka antum tetap pelajari dengan yang lain, antum setorkan. Kemudian kalau bisa juga Al-Quran jangan ditinggalkan. Sehari kalau bisa baca, kalau pagi setiap sholat malah kalau bisa baca 5 ayat. Kalau bisa antum 5 ayat satu halaman. Kalau bisa 1 halaman 3 halaman seterusnya. Bahkan kalau bisa ada target 1 hari 1 juz. Kalau bisa ada target 1 hari 1 juz. Kalau antum duduk lancar bacaan itu kurang lebih 20 menit Pak. Kurang lebih 20 menit itu 1 juz bisa habis. Bacaan santai saja 20 menit antum duduk baca terus itu kurang lebih 20 menit bisa habis. Antum coba hitung saja berapa menit yang dibutuhkan sama Imam Syafi'i, dia menamatkan Al-Quran 1 hari 1 Al-Quran. Itu di luar bulan Ramadan. Sedangkan dalam bulan Ramadan dia menamatkan Al-Quran berapa kali Pak? Dari awal surat Al-Fatihah sampai terakhir, bukan langsung dari awal langsung ke belakang ya Pak ya? Nah, Masya Allah, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah seterusnya sampai surat An-Nas. Itu kalau di bulan Ramadan beliau menamatkan Al-Quran berapa kali Pak? Dalam 1 hari 2 kali Pak. Masya Allah Pak. Imam Syafi'i, dan itu bukan generasi sahabat dan beliau bukan nabi. Beliau bukan nabi. Kalau mungkin antum beralasan, oh kan nabi, wajar nabi. Oh kan sahabat, wajar sahabat. Lihat, Imam Syafi'i bukan nabi, Imam Syafi'i bukan sahabat. Dia juga belum dijamin masuk ke dalam surga. Tapi lihat semangatnya dalam membaca Al-Quran, menamatkan 1 hari 1 kali di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan sehari 2 kali. Subhanallah. Ya minimal kita jangan muluk-muluk kayak Imam Syafi'i targetnya Pak ya. Ya minimal 1 juz 1 hari udah cukup. Insyaallah udah syukur. Ya. Oh Ustaz 1 juz 1 hari berat. Oke 5 halaman. Oh Ustaz masih berat. Oke 2 halaman. Oh Ustaz masih berat. Masya Allah. Antum mau nawar sampai berapa Pak? Oh Ustaz masih berat 1 halaman. Oke 1 ayat. Masih berat 1 ayat Pak. Masya Allah. Berarti antum harus diruqyah Pak. Berarti antum harus diruqyah. Godaan jinnya sudah besar. Masya Allah. Atau antum harus diiming-iming dulu. Dikasih hadiah gitu Pak. Umroh yang bisa menamatkan 1 juz 1 hari umroh. Masya Allah. Umrohnya di mana Pak? Di Tanah Abang. Pakai duit sendiri. Ya enggak Pak. Tidak perlu seperti itu diiming-iming. Cukuplah iming-iming yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran berpahala. 1 huruf diberikan 1 kebaikan, 1 kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Masya Allah, itu baru 1 huruf Pak. Bagaimana kalau antum baca 1 surat Al-Fatihah, itu sudah berapa huruf? Antum kalikan aja 10 Pak. Masya Allah, segitu banyak antum mendapatkan pahala. Maka nasihat kami untuk pribadi dan untuk antum semuanya, sahabat kami yang semangat dalam baca Al-Quran, biasakan lisan antum zikir dengan Al-Quran, karena sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Begitu juga kepada keluarga kita, anak dan cucu kita. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.